Ya, selamat saudara semuanya. Tadi juga saya baca di laptop saya, Teresia Amelia, ya itu pertama yang muncul di sini. Bu Patrick, Bu Yeti, Yosua Immanuel, ya shalom semuanya. Ayu Sari, Noel, Noah, saudara, ya banyak. Lalu Darsono, Panco, Marjono, ya diberkati, saudara. Iya, lalu juga Teresia Amelia, Pitonlo, ya Dindin, ya tambah lagi Aryo Prastio, Trifusa Emi, Sri Sulami, ya Nodi VX diberkati semua oleh Tuhan. Bahkan juga yang jauh-jauh saudara juga, ya Cornelia Samarinda, saudara, ya Nudi VX, ya dari Luwu Sultan, saudara, ya luar biasa sekali. Liu Afendi dari Toraja, Sarah, ya Sase, ya dari Johor Malaysia diberkati, saudara. Yeni Rusubala Manado diberkati oleh Tuhan. Darmi Kalimantan Timur, Lina ya dari Malaysia, lalu Rizni, saudara. Pakiding dari Sarawak diberkati oleh Tuhan, ya. Ricci Yohanes Sarawak juga Malaysia. Wiyanto Jambi, ya. Ivonif Yosef dari Manado diberkati semua, saudara. Ya senang ya Munte, ya dari Riau, ya saudara diberkati. Ya Jen Ong, saudara dari Amurang Sulut, saudara. Ya lalu juga Inggris Purba Tebing Tinggi diberkati. Yanti Naigulan Banjarmasin, Antonio ya Konda Sumba Timur, lagi tambah Ripka Paberan Kalimantan Timur, lalu juga Dav dari Tomohon, Anita Liu dari Kutai Johor Malaysia diberkati. Deborah Rambu dari Malaysia juga, banyak Malaysia ini. Andrico Papua, ya GBDI Philadelphia, Ampura, saudara Kupang diberkati. Vanoviati, ya Uluwatu Bali diberkati. Natasha Beauty Care Hong Kong, Hong Kong diberkati. Lestri Yuwini Malaysia lagi, ya diberkati, banyak sekali Malaysia. Preskila Kumayas Manado, ya Nuldi dari Luwu, Abiskeren dari Selat Panjang Kepri, wah jauh-jauh semua. Nia Moy dari Rote, Bambang Supriyo, wah dari Seoul Korea diberkati jauh-jauh. Suminar Jesus dari Hong Kong, ya Irawan dari Manado, Yeremia Francisca Singkawang, ya ada lagi Chandra Amba Toraja, Kevin Stephen Korea, dari Korea lagi, ya Joyce Nelwan Kuala Lumpur, ya Kuala Lumpur lagi Malaysia. Yanhua Tanjung Pinang, ya Elizabeth Liang Taiwan, wah dari Taiwan muncul terus juga. Edi Susanto Melbourne, ya ini dari Melbourne Australia. Diberkati semua, diberkati. Senang kita bisa berjumpa kembali. Saya harap saudara juga senang kita bisa berjumpa senantiasa, dan saya juga percaya kita semua diberkati. Nah, saya akan jawab dulu, ada beberapa pertanyaan. Indah dari Indah Solo, Shalom Pak Ubaca, mohon izin untuk bertanya kepada Pak Ubaca, ya Pak, siapakah sebenarnya bintang timur itu Pak? Mohon penjelasan. Nah, ini tanya di Alkitab, seringkali kita baca ada yang namanya bintang timur. Ya kalau diceritakan panjang, tapi saya jelaskan singkatnya. Ya, yang dapat nama atau julukan bintang timur itu sebetulnya adalah
Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu punya nama julukan bintang timur, saudara. Lalu Lucifer karena diciptakan luar biasa sekali saat itu, saudara, juga pernah ya diberi nama seperti bintang timur, saudara. Tapi terus dia jatuh, saudara. Lalu orang-orang percaya yang setia, kalau saudara baca di kitab Wahyu, yang sungguh-sungguh dan nantinya menang di dalam Tuhan, bersama Tuhan, juga akan diberi nama bintang timur, saudara. Jadi nama sesungguhnya aslinya adalah nama julukan dari Tuhan Yesus. Ya, itu bintang timur. Nah, lalu saya lupa baca dalam kesempatan ini saya mohon izin untuk bertanya pada Pak Ubaca dan mohon petunjuk dari Bapak. Saat ini iman saya, roh saya sedang padam, Pak. Teman-teman bahkan saudara-saudara saya menjauhi saya. Atau adakah hubungannya dengan kuasa gelap ya Pak? Saat ini ya secara perekonomian pun saya sedang menghadapi jalan buntu. Apakah roh Tuhan sudah tidak ada pada saya Pak? Lalu bagaimana cara saya untuk bangkitkan iman dan roh saya di dalam Tuhan Pak? Mohon petunjuk. Nah saudara ceritanya adalah imannya mulai down. Ya Novi Mulyawati ya yang pasti penyebabnya macam-macam. Penyebabnya bisa langkah yang sedang salah, berjalan dalam kegelapan, otomatis ya imannya, ruhannya bisa down. Atau juga karena terlalu sibuk dengan hal yang lain, sudah jarang lagi diisi firman Tuhan, kurang lagi melekat pada Tuhan, sehingga tidak dapat aliran lagi dari Tuhan. Itu juga bisa down ya. Bisa langkah yang salah, bisa karena agak kurang dekat jauh dengan Tuhan sehingga bisa down. Atau bisa juga terlalu banyak mendengar, melihat hal-hal yang negatif. Mendengar, melihat hal yang menakutkan. Sehingga akhirnya saudara pikirannya, hatinya ikut negatif. Misalnya tentang resesi ekonomi, tentang cari kerjaan sulit, dan macam-macam. Pokok yang negatif sehingga jadi lemah. Jadi supaya bisa bangkit, tadi uji dulu apa penyebabnya. Kalau penyebabnya karena salah, karena dosa, ya bertobat kembali pada jalannya Tuhan. Kalau karena ya mulai kurang dekat dengan Tuhan, terlalu sibuk dengan hal yang lain, mulai melekat pada Tuhan supaya dapat pengurapan kembali dari Tuhan. Ya, kalau terlalu banyak dengar berita-berita yang negatif, yang menakutkan, sehingga lemah, yang merasa sulit, itu mulai ganti, mulai lebih banyak dengar firman Tuhan, janji Tuhan. Ya kemarin minggu saya ajarkan kepada jemaat, ya kita sedang dalam keadaan seperti ini, ada COVID-19, saudara, ada resesi ekonomi. Kalau kita ngikuti terus berita di dunia, lama-lama bisa makin lama makin takut, makin lama makin takut. Saudara. Ya boleh, bahkan harus. Ya kadang dengar berita di dunia, kita bisa tahu keadaan sekarang seperti apa. Ya bahayanya kita bisa tahu juga mungkin bagaimana pakai masker yang baik, jaga jarak, bagaimana membangun kesehatan kita. Tapi saudara, dengar berita dari surga harus lebih banyak daripada kita dengar berita di dunia. Kalau kita dengar berita di dunia, saudara makin banyak dengar, makin takut. Begitu rasa takut harus mulai tutup. Ganti dengar berita surga. Berita surga memberikan damai sejahtera, memberikan pengharapan, kekuatan, sukacita. Saudara, ya kemarin saya beri gambaran, maksimal dengan berita dunia itu 25% saja. Jangan banyak-banyak. Minimal dengan berita dari surga 75%. Kalau berita dari surga yang bawa pengharapan, damai sejahtera, bersukacita dalam Tuhan lebih banyak, hatimu tetap bersukacita. Bahkan terang Tuhan. Nanti hatimu diterangi, pikiranmu diterangi, hidupmu diterangi, termasuk keluarga, termasuk berkat rezekimu diterangi oleh Tuhan. Ya semuanya. Ya saudara, mulai sweet tadi. Ya sehingga bisa alami terobosan. Sekarang kesaksian. Shalom Pastor, Ubaca yang dikasihi Tuhan, saya Oma Tari. Shalom Oma Tari. Ya,
mau menyaksikan sebagian cinta kasih Tuhan yang kami alami. Karena banyak sekali yang Tuhan sudah perbuat atas keluarga kami dengan luar biasa. Tuhan memang luar biasa. Ya, 1 minggu yang lalu kaki saya sebelah kanan dari paha sampai betis rasanya sakit sekali. Kalau bahasa Jawa apa ini? Kemeng gitu sekali. Kemeng sekali gitu saudara. Saya tetap bersyukur dan selalu saya tumpang tangan ya atas kaki saya yang sudah 62 tahun menopang saya. Waktu saya mengikuti live streaming with Pastor Obaja minggu lalu, saat Pak Obaja berdoa, saya imani sambil tumpang tangan. Dan puji Tuhan, kaki saya sembuh sampai sekarang. Ya terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Pak Obaja, diberkati ya. Oma Tari ya terus bertindak dengan iman. Tuhan itu pasti, saudara ya. Apapun yang terjadi, saudara terus imani, berjalan dengan iman. Saya ikut bersyukur, ya banyak berkat, ya bersaksi lagi, tidak apa-apa ya. Untuk minggu yang besok masih ada acara, kirim kesaksian lagi supaya bisa disaksikan juga jadi berkat bagi banyak orang. Yang kedua, satu lagi saja. Shalom Pak Obaja, saya Deborah. Shalom Deborah. Saya rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan yang terjadi dalam hidup saya. Terima kasih Pak Obaja, sudah beberapa waktu tangan saya sakit dan kram. Tidak kunjung sembuh. Ya, minggu lalu saat live streaming Pak Obaja, saya minta didoakan oleh Bapak dan puji Tuhan saat bangun paginya tangan kiri saya tidak kram lagi. Dan sudah benar-benar pulih. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur. Tuhan Yesus menyembuhkan tangan saya. Ya, Tuhan Yesus sudah menjawab doa permohonan saya. Terima kasih Pak Obaja. Jadi saudara luar biasa. Ya banyak mengalami kesembuhan. Kalau ini tangan kemeng, tangan kram dan kadang-kadang linu. Ada orang yang digerakkan sulit kadang-kadang. Tapi apapun. Saudara yang sedang dengar sakit saudara bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Mau pilek, mau kanker bagi Tuhan itu kecil. Mau COVID bagi Tuhan itu tetap kecil saudara. Apapun percaya. Masalah rumah tangga imani saudara. Masalah studi imani saudara. Tuhan itu jawaban. Masalah pekerjaan imani saudara. Masalah pelayanan imani saudara. Ya, masalah masa depan imani. Dalam Tuhan ada jawaban. Masalah keuangan imani saudara. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Hari-hari ini memang dunia dalam kegelapan. Bangsa-bangsa dalam kekelaman saudara. Dengan adanya COVID, dengan adanya resesi ekonomi. Bahkan ini bukan hanya kota kita, bukan hanya negara kita. Ini mendunia loh saudara. COVID itu mendunia saudara. Krisis ekonomi juga mendunia loh saudara. Tapi sekali lagi ada janji Tuhan yang luar biasa. Ya, sekalipun kita hidup dalam dunia yang gelap, bangsa yang sedang kelam, gelisah, bingung, tapi ada janji Tuhan. Terang Tuhan datang. Semua kegelapan dalam hidup kita diterangi Tuhan. Kita nggak perlu gelap. Kita nggak perlu ikut kelam, gelisah, saudara. Nggak perlu ikut tertekan, saudara. Terang Tuhan menerangi kita, bahkan terang Tuhan akan terpancar dalam kehidupan kita. Kalau kita sungguh-sungguh terima dengan iman, berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam ketaatan yang penuh, penyerahan yang penuh, maka sungguh-sungguh saudara, terang Tuhan akan percaya, orang akan lihat terang Tuhan dalam hidup kita. Ya, saya sebelum kita dengar firman Tuhan rindu, dan kita pujikan lagu ini bersama-sama untuk menghayati supaya sungguh-sungguh sekalipun masih dalam dunia yang gelap, bangsa yang penuh kekelaman, tapi terang Tuhan memenuhi setiap kita, memenuhi setiap saudara. Ya, pujikan dengan iman. Kata-katanya jadikan kata-kata profetik. Mari kita pujikan bersama-sama. Ya, terus saudara. Imani, kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, saudara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Jangan diam saudara, semua ikut memuji.
Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi. Kita musikan, kita hayati memang sedang banyak kegelapan. Kekelaman juga ya menutupi bangsa-bangsa. Itu kenyataan yang sedang terjadi saat ini, saudara. Ada tetapi yang luar biasa. Terang Tuhan yang besar. Terbit atas hidupku dan kemuliaan Tuhan menjadi nyata atasku. Aku bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan datang bagiku. Aku Bangkit. Kita tidak perlu tenggelam dalam kegelapan, tenggelam dalam kekelaman. Ada terang Tuhan yang menerangi kita, membuat kita bisa bangkit jadi terang. Bangsa-bangsa dan raja datang kepada terang-Mu Tuhan, dan kemuliaan Tuhan yang terbit atas hidupku. Kulihat anak-anakku lelaki datang dari jauh, anak-anak perempuan datang dengan digendong. Mari katakan bersama-sama, aku bangkit Jadi terang. ya Tuhan, datang bagiku. Aku bangkit dan menjadi terang, kemuliaan Tuhan sungguh nyata. Aku bangkit dan menjadi terang, sebab terang Tuhan. Kami melihat Pujikan dengan yakin, saudara. Pujikan dengan iman, saudara. Sebagai deklarasi iman kita, perkataan profetik, saudara. terbit atasku. Jadikan lagu ini lagu profetik untuk setiap kita. Hati kami menjadi tercengang karena perbuatan Tuhan yang ajaib, karena perbuatan Tuhan yang dahsyat. Kami akan berbesar hati sebab kelimpahan Tuhan datang beralih kepada kami. Bahkan kekayaan bangsa-bangsa datang memenuhi rumah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Mari katakan
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Janji-Mu digenapi, firman-Mu digenapi. Terima kasih. Haleluya. Unta-unta yang muda datang dari Midian dan Efrat, datang dari Sheba membawa emas dan temannya, serta memerintahkan heran perbuatan masyhur Tuhan. Engkau bintang bekerja dan Nebayon datang untuk ibadahku. Aku Katakan dengan iman, ucapkan dengan yakin, bangkit jadi terang. Kami melihat kemuliaan Tuhan, sungguh nyata terbit atasku. Haleluya, saudara. Saya percaya ini lagu yang luar biasa sekali, saudara. Sebenarnya ini adalah lagu yang ditulis dalam Yesaya 60 yang Tuhan berikan untuk gereja kita tahun ini. Tuhan berikan, saudara, tahun ini tahun kemuliaan. Akan mengalami kemuliaan Tuhan. Ya, caranya adalah melalui Yesaya 60 yang tadi dibuat lagu, saudara, oleh gereja kita. Jadi saya ajak saudara bisa tangkap sungguh-sungguh. Ya, terus itu sungguh-sungguh sedang Tuhan kerjakan. Ya, begitu masuk Januari, tembak ini langsung kegelapan, kekelaman terjadi. Sampai saat ini saudara, dengan adanya COVID, dengan adanya krisis saudara. Tapi luar biasa sekali, tadi lagunya diulang-ulang. Ya, sekalipun ada COVID, ada krisis, ada kegelapan, ada kekelaman. Tapi saudara, dikatakan aku bangkit, kita bisa bangkit. Itu janjinya Tuhan untuk jadi terang, saudara. Kalau kita bangkit dan kita jadi terang, dikatakan maka luar biasa. Orang lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita, saudara. Sampai orang-orang datang, bangsa-bangsa berbondong-bondong datang. Sampai raja-rajanya, orang-orang top datang, saudara. Karena apa? Lihat kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Bukan hanya orang saja, ya, dari jauh, saudara. Tapi kelimpahan datang. Saudara, kalau saudara perhatikan nggak masuk akal. Ini resesi ekonomi, ya. Tapi ada firman Tuhan, kelimpahan datang, kekayaan bisa datang sekalipun sedang resesi ekonomi, kegelapan, kekelaman. Saudara, bahkan dinyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Nah, kalau saudara bisa perhatikan dalam ayat itu ada satu kunci yang membuat semua itu bisa terjadi. Ya, saya akan ingatkan Tuhan berkata dunia dalam gelap, bangsa dalam kelam. Tetapi saudara ingat terang Tuhan diberikan pada kita. Kuncinya semua ini bisa terjadi kalau kita menerima terang Tuhan. Ya, sekalipun kita masih ada dalam kegelapan, bangsa kelam. Tapi kalau terang Tuhan datang atas kita nggak perlu gelap. Kita nggak perlu ikut kelam, kita jadi terang. Bahkan saat kita sudah terima terang, hidup kita diterangi, hati kita diterangi, pikiran kita diterangi, kesehatan keluarga kita diterangi, studi, bisnis, keuangan kita terangi, ya, pelayanan kita diterangi, semua diterangi oleh Tuhan, itu akan terpancar. Orang akan lihat kemuliaan Tuhan, terang Tuhan, dan itu membuat semua ya itu terjadi. Orang berbondong-bondong datang, raja-raja semuanya. Kelimpahan, keberhasilan yang luar biasa terjadi. Kuncinya satu, saudara. Terang Tuhan datang. Kuncinya satu, sekali lagi. Apa, saudara? Terang Tuhan datang atas kita. Kuncinya satu, sekali lagi. Apa, saudara? Terang Tuhan datang atas kita. Terang Tuhan datang atas saya. Terang Tuhan datang atas saudara.
terang Tuhan datang atas kita, terang Tuhan datang atas saya, terang Tuhan datang atas saudara, kegelapan hilang. Semua yang terang dalam hidup kita hilang, terang, jadi terang. Bahkan terang itu kalau kita saksikan, pancarkan terang kasih Tuhan, pancarkan terang Tuhan, kita beritakan kabar pengharapan di dalam Tuhan. Wah, akan jadi kesaksian luar biasa, kemuliaan Tuhan nyata. Banyak orang juga akan datang pada Tuhan, ya, akan terjadi hujan pertobatan, akan terjadi hujan keselamatan, dan sungguh-sungguh saudara, akhirnya sungguh-sungguh bangsa kita diterangi oleh Tuhan. Kuncinya apa? Terang Tuhan datang. Terang Tuhan itu bicara banyak, saudara. Terang Tuhan itu bicara, ya Tuhan sendiri datang dalam hidup kita. Karya Tuhan datang dalam hidup kita. Di Alkitab dikatakan Tuhan adalah terang dunia. Dia yang menerangi dunia. Ya, terang Tuhan datang, terang dunia datang, ya kita diterangi. Kita bisa dipakai Tuhan jadi terang dunia bagi dunia, saudara. Itu karya Tuhan. Lah, luas, saudara. Terang Tuhan itu ruang sendiri. Ya, salah satunya yang hari ini kita ingin belajar, saudara, yaitu saat terang hikmat Tuhan datang atas kita. Yang gelap, yang kita nggak bisa ngerti. Ini kan dunia dalam kegelapan. Bangsa dan kelam. Waktu terang hikmat Tuhan datang. Tiba-tiba pikiran kita diterangi oleh Tuhan. Saudara, tiba-tiba hati kita diterangi Tuhan. Tidak kelam lagi. Pikiran kita diterangi. Bisa mengerti, bisa melihat terobosan-terobosan. Jalan keluar yang ada. Bisa menemukan hal yang dulunya nggak bisa dilihat. Tiba-tiba kelihatan. Tiba-tiba bisa mengerti. Tiba-tiba ada jalan keluar. Bahkan suatu yang luar biasa sekali, saudara. Terang hikmat Tuhan. Nah, saya berdoa, saya rasa hari ini Tuhan gerakkan kita akan belajar dengan seseorang yang luar biasa, yang alami dipakai Tuhan luar biasa melalui hikmat. Kalau saudara belajar di Alkitab, ada satu orang yang sangat terkenal karena hikmatnya. Yaitu namanya siapa, saudara? Salomo. Ya, mesti saudara banyak yang hafal juga. Kita akan belajar bagaimana Salomo itu dapat hikmat Tuhan, mengalami dipakai Tuhan luar biasa. Saudara. 1 Raja-Raja 3 ayat 4 mulai. Pada satu hari raja yaitu Salomo, saudara, pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Jadi dia pergi ke satu tempat, ya, ibadah, ya, tempat pengorbanan yaitu Gibeon. Untuk apa, saudara? Mempersembahkan korban bagi Tuhan. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. Dia sengaja cari, ya, untuk saudara berkorban, mempersembahkan korban tempat yang paling besar, saudara. Karena apa? Dia ingin memberikan persembahan yang sangat besar, sangat banyak. Jadi datang di tempat yang paling besar. 1000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Jadi dikatakan Salomo datang ke, ya, tempat ibadah untuk mempersembahkan korban, cari yang paling besar karena dia ingin mempersembahkan yang terbesar. Banyak sekali. Kalau kecil gak cukup, saudara. Itu 1000 korban bakaran. Dari ayat ini kita bisa petik satu pelajaran. Salomo saat itu adalah seorang yang hatinya sangat cinta Tuhan. Saya ulangi sekali lagi. Salomo adalah seorang yang saat itu, ya, hatinya sangat cinta Tuhan. Dia cinta Tuhan. Ya, dia ingin memberi persembahan pada Tuhan. Bahkan dia tidak hanya memberi persembahan karena aturan, karena liturgi, karena kebiasaan, saudara. Ya, karena perintah, bukan. Dia tergerak hatinya sendiri memberi persembahan, korban, bahkan bukan hanya asal-asalan. Oh, dikatakan yang paling besar, paling banyak. Saya ajak saudara lihat dulu hatinya. Hati Salomo saat itu kita bisa baca di sini. Hati yang sangat cinta Tuhan. Saat itu Salomo masih muda. Salomo banyak belajar dari ayahnya, yaitu Daud. Kalau saudara belajar dengan kehidupan Daud, Daud itu hebat.
hatinya sangat cinta Tuhan. Dan dia juga menjadi raja yang sangat dicintai oleh Tuhan. Jadi saudara, Salomo ini lihat teladan dari orang tuanya, yaitu Daud. Salomo ini tangkap pengajaran, pesan-pesan, wejangan-wejangan yang diberikan oleh Daud, ayahnya, orang tuanya. Kalau saudara baca di Amsal, dia menulis Salomo, sejak aku kecil, aku terus tangkap didikan ayahku, orang tuaku. Ini luar biasa. Jadi dia ambil teladan dari orang tuanya, sangat cinta Tuhan. Sehingga mempersembahkan korban yang terbaik, terbesar. Ayat 5. Di Gibeon itu, Tuhan menampakkan diri pada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Saudara, berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan padamu. Saudara, ternyata persembahan yang sungguh-sungguh lahir karena hati yang sangat cinta pada Tuhan, itu menggetarkan hatinya Tuhan. Itu sangat menyentuh hatinya Tuhan. Tuhan tidak lama-lama, malam itu juga Tuhan datang dalam mimpi kepada Salomo. Bukan hanya malam datang mimpi, bukan hanya terima kasih Salomo gitu aja, enggak. Tuhan sampai berkata pada Salomo, minta apa saja yang kau kehendaki, aku akan berikan padamu. Ditawari, minta apa saja. Dikatakan sini, mintalah apa yang kau kehendaki, aku berikan padamu, Tuhan akan memberikan. Itu luar biasa sekali, saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Lihat orang yang cinta Tuhan, Tuhan itu sangat tersentuh hatinya. Jadilah orang yang cinta Tuhan, saudara. Nah, ini luar biasa. Dapat tawaran Tuhan seperti ini luar biasa loh, saudara. Saya ajak saudara coba saja merenung. Misalnya, saudara nanti malam didatangi oleh Tuhan dalam penglihatan atau mimpi, atau sekarang pun Tuhan sedang bicara dalam hati saudara, minta apa kamu? Aku akan kabulkan. Tadi kita sudah banyak tuh saudara, doakan permohonan doa itu kan permintaan. Lah, saudara yang sudah nulis permohonan doa maupun yang belum menulis atau yang akan menulis, sekarang saya mau tanya pada saudara, jawab dalam hati. Minta apa saudara? Tuhan akan kabulkan. Ya banyak, ada yang minta kesembuhan, ada yang minta pertolongan tadi, mujizat, pekerjaan, keuangan, ada yang minta untuk masalah rumah tangga, apapun saudara. Jadi ditawarin. Lah, tapi saya ajak saudara belajar seperti Salomo, jadilah orang yang cinta Tuhan. Tidak minta pun ditawarin, suruh minta. Saya percaya saudara masih mau. Saudara mau jadi seperti Salomo. Didatangi Tuhan, ditawarin, suruh minta apa. Saya percaya itu luar biasa. Tapi ini kunci. Cinta Tuhan. Saudara. Ayat 6. Lalu Salomo berkata, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku. Sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tatanya seperti pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah, engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku di situ masih sangat muda. Jadi Salomo berkata, engkau sudah memberkati Daud karena cintanya, karena kesetiaan Daud juga. Bahkan kau yang mengangkat aku pada saat ini, gantikan ayahku Daud yang terima janji luar biasa. Sekalipun aku masih sangat muda, saudara. Saya coba berusaha mencari umur berapa sih waktu dia diangkat jadi raja menggantikan ayahnya.
Ya, jadi nggak ada ditulis secara jelas, tapi banyak penafsir memperkirakan sekitar 18 tahun. Jadi saudara tangkap dulu ya. Salomo saat dia diangkat jadi raja menggantikan ayahnya, Daud umurnya sekitar berapa? 18 tahun. Sekitar berapa? 18 tahun supaya saudara ingat. Ya, sini. Masih sangat muda. Dan belum berpengalaman. Dia menyadari dia belum punya pengalaman. Banyak yang dia tidak tahu. Gampangnya gitu saudara. Aku ini diangkat jadi raja, punya tugas besar. Pada saat aku masih sangat muda, sekitar 18 tahun. Ya, belum berpengalaman, belum punya pengalaman, belum banyak mengerti. Jadi kalau dibuat muda aku masih banyak nggak ngerti gimana caranya. Belum punya pengalaman. Demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Satu umat yang besar. Padahal disuruh mimpin bangsa yang besar. Pekerjaan yang besar. Kerajaan yang besar. Yang sudah dibangun oleh ayahnya Daud. Yang tidak terhitung loh. Bukan hanya besar. Sampai dikatakan tidak terhitung loh. Dia bayangkan sangat besar sekali. Dan tidak terkira banyaknya. Kalau sampai diulang-ulang itu. Saudara dengar. Bagi Salomo itu sangat besar sekali. Ya, dikatakan bangsa yang besar. 1, 2, tidak terhitung. 3, tidak terkira banyaknya. Sangat amat banyak sekali saudara. Sampai tidak terhitung. Mungkin dianggap sama dia, aku sampai gak bisa ngitung. Sebetulnya gimana itu? Ya, dia berkata masih muda, gak punya pengalaman. Padahal diberi tugas yang sangat besar. Ayat 9. Maka berikanlah pada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat memberitakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Dia berkata, aku masih sangat muda, belum punya pengalaman, diberi tugas yang sangat besar. Maka sekarang dikatakan ini penting saudara. Ya, berikan hambamu ini hati. Hati yang paham menimbang perkara. Saudara, luar biasa. Ya, supaya bisa. Karena siapa yang bisa? Gak ada yang bisa. Minta hati yang bijaksana. Hati yang bisa mengerti. Hati yang bisa menimbang. Hati yang bisa paham untuk perkara-perkara. Saudara. Oh, yang masalah besar itu luar biasa. Saudara. Itu gambaran seorang yang rendah hati. Seorang yang menyadari. Dia sedang dihadapkan sesuatu yang dia gak bisa lakukan. Yang gak mungkin dia bisa lakukan. Yang dia tahu hanya Tuhan yang bisa menolong dia. Maka Salomo berdoa minta Tuhan tolong beri aku hati yang bisa menimbang. Beri aku pengertian, hikmat. Beri aku kemampuan Tuhan. Ya, seperti gitu saudara gambarannya. Menyadari tanpa Tuhan gak mungkin bisa. Dia memang gak bisa. Terlalu berat, terlalu itu buta bagi dia. Bagaimana harus melakukannya? Seperti tadi, seperti gelap, nggak ngerti harus berbuat apa. Tiba-tiba ya harus lakukan tugas yang sangat besar. Ayat 10 saudara dan seterusnya. Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Ternyata Tuhan lihat ini luar biasa baik. Oh, mintanya seperti ini. Hati yang bisa menimbang, yang bisa mengerti, yang bisa bijaksana. Oh, yang bisa melakukan sesuatu yang baik. Jadi berfirmanlah Allah padanya, karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian.
Itu luar biasa, saudara. Jadi dikatakan kamu tidak minta, dikatakan di sini umur panjang untuk dirinya sendiri, tidak minta kekayaan untuk dirinya sendiri, saudara. Bahkan tidak minta nyawa musuhmu ya untuk kau menang sendiri, tapi supaya bisa jalankan tugas Tuhan dengan baik. Oh, saudara, Tuhan senang dengan permintaannya, maka Tuhan berkata, aku berikan hikmat kepadamu. Ya, hati yang penuh hikmat dan pengertian. Luar biasa, saudara. Oh, ini permintaan yang bagus. Saya rasa ini juga bisa jadi pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita. Saya sering berkata, ini mungkin untuk kita semua nasihat lagi, kalau saudara sakit, jangan hanya minta sembuh. Minta sembuh nggak salah. Tapi ada permintaan yang kualitas. Bisa menggetarkan hatinya Tuhan. Saudara, jangan hanya minta sakit. Mintalah saudara diberi kesembuhan supaya bisa hidupmu dipakai untuk Tuhan. Supaya bisa hidupmu, kesehatanmu dipakai Tuhan. Melakukan tugas Tuhan. Kalau saudara mintanya supaya bisa dipakai Tuhan. Saudara bayangkan, Salomo ini mintanya itu loh, saudara. Supaya bisa dipakai oleh Tuhan. Mengembangkan tugas Tuhan dengan baik. Jalankan tugas Tuhan dengan baik. Menggetarkan hatinya Tuhan. Ya, saya anjurkan saudara yang minta sembuh. Sekarang saudara berkata, Tuhan, beri aku tubuh yang sehat. Supaya aku bisa pakai tubuhku untuk melakukan pekerjaanmu. Jadi alatmu. Saya percaya doamu menggetarkan hatinya. Saudara yang sedang doa, punya masalah studi, pekerjaan, saudara, masalah keuangan, jangan hanya minta sukses tadi. Jangan hanya minta kaya, saudara. Minta sesuatu yang menggetarkan. Tuhan, beri aku hikmat, beri aku kepandaian, beri aku talenta-talenta. Supaya talenta-talenta, kemampuan, kepandaian yang kau berikan bisa aku pakai untuk kerajaanmu, untuk melakukan tugasmu, untuk mengembangkan pekerjaanmu. Tuhan, berkati aku luar biasa supaya aku bisa pakai harta yang kau berikan, kekayaan yang berikan, jadi berkat yang luar biasa. Itu Yesaya 60. Terima terang untuk dipancarkan. Diterangi untuk dipancarkan jadi terang. Itu Tuhan. Saya percaya luar. Saudara punya masalah rumah tangga, jangan rumah tangga dipulihkan. Bahagia, tidak salah. Tuhan tetap mau. Tapi kalau doamu, pulihkan rumah tanggaku. Supaya aku bersama rumah tanggaku melayani engkau. Supaya rumah tanggaku menjadi kesaksian. Banyak rumah tangga yang lain juga. Hanya lihat, dengar, percaya, diselamatkan. Banyak rumah tangga. Itu permintaan yang menggetarkan hatinya Tuhan. Dan saya percaya Tuhan juga akan berkata pada saudara, apa yang kau kehendaki. Itu sesuatu yang luar biasa. Tuhan akan berikan, saudara. Ya, itu luar biasa. Jadi saya ulang di sini ayat 12 dulu. Maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu. Itu sesungguhnya aku memberikan padamu hati yang penuh hikmat dan pengertian. Diberi kemampuan ini. Hikmat dan pengertian, saudara. Sehingga sebelum engkau tidak ada seorang seperti engkau. Dan sesudah engkau takkan bangkit seorang seperti engkau. Dan akhirnya melalui hikmat dari Tuhan, dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Sampai tidak ada orang yang seperti dia. Dan kalau saudara pelajari di Alkitab, saudara dapatkan banyak ayat. Akhirnya dia yang dulunya merasa gak bisa apa-apa. Gak tahu harus berbuat apa-apa. Aku masih muda. Gak punya pengalaman. Ini tugasnya besar. Gak tahu bagaimana saudara. Mungkin dalam gelap kelam juga saudara. Tapi karena hikmat Tuhan yang diberikan. Hikmat pengertian dari Tuhan. Akhirnya dia bisa melakukan hal yang luar biasa. Yang dulu gak ngerti jadi ngerti.
Yang dulu gelap jadi terang. Saudara, dulu jalan buntu tiba-tiba jalan terbuka. Saudara, oh tiba-tiba dia punya ide-ide luar biasa. Tiba-tiba dia menjadi orang yang kreatif luar biasa. Tiba-tiba dia punya pengetahuan yang luar biasa sekali. Hikmat, pengetahuan luar biasa. Sehingga dia melebihi dari semua raja yang lain. Oh itu dahsyat sekali saudara. Ya, sampai tidak ada seperti itu. Dia, ayat 13. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan padamu. Diberikan hikmat, sampai dia lebih dari orang lain, saudara. Bahkan yang tidak diminta diberikan. Saudara. Baik kekayaan, malah diberi kekayaan. Maupun kemuliaan, kemuliaan datang. Karena ada hikmat, ada kekayaan, ada kemuliaan. Sehingga sepanjang umurmu, tak akan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Sampai gak ada raja lain seperti dia. Hikmat mendatangkan kekayaan juga. Hikmat mendatangkan kemuliaan. Hikmat membuat dia yang tidak bisa jadi bisa. Membuat dia bahkan melampaui lebih dari orang lain. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya rasa Tuhan sedang berbicara. Saudara, kita belajarlah seperti Salomo. Saat ini minta apa? Terang hikmat Tuhan. Dunia dalam gelap artinya apa? Gak bisa lihat jalan keluar. Tapi kalau terang hikmat Tuhan datang, kita bisa lihat jalan keluarnya. Kita bisa lihat hal yang tidak kelihatan, hal yang tidak tahu jadi tahu. Dulunya Salomo gak ngerti apa-apa, dia bilang, aku gak ngerti apa. Sudah gak punya pengalaman, gak tahu harus berbuat apa. Hanya tahu. Bahkan pengetahuannya, pengertiannya lebih hebat daripada raja-raja yang lain. Kenapa? Hikmatnya dari Tuhan. Pengetahuan dari Tuhan. Yang melampaui kepandaian manusia. Yang melampaui kemampuan manusia. Kita bisa belajar banyak saudara di dunia ini. Ya di Google saja ada banyak pengetahuan pelajaran yang bisa. Tapi kalau kita minta hikmat Tuhan. Itu pengetahuan Tuhan. Itu pengetahuan ilahi. Yang manusia belum tahu. Kita bisa tahu. Itu hikmat Tuhan. Salomo akhirnya luar biasa mengerti semua. Dan dia alami sesuatu yang luar biasa. Saya percaya kalau saudara hari ini minta hikmat dari Tuhan. Tuhan berikan hikmat. Saudara. Dan saudara bisa mengalami breakthrough terobosan yang luar biasa. Ya, saya beri contoh. Sekalipun ya saudara sedang mengalami masa rumah tangga. Dapat hikmat dari Tuhan. Oh, saudara akan mengalami kesaksian rumah tangga luar biasa. Bukan dipulihkan biasa. Luar biasa. Mujizat kesembuhan luar biasa. Apalagi masalah pekerjaan, masalah studi, masalah keuangan. Terobosan yang tidak masuk akal. Salomo itu mengalami luar biasa. Saya banyak dengar juga jemaat yang bersaksi. Saudara mungkin bisa lihat banyak selama ini. Oh diberi hikmat oleh Tuhan. Tiba-tiba bisa mengalami sesuatu yang luar biasa. Ya mujizat yang tidak masuk akal. Ada orang yang saat ini berpikir ini resesi ekonomi. Ya properti gak laku saudara. Tapi sebetulnya ada kesaksian orang dapat hikmat dari Tuhan. Justru saat seperti ini kadang-kadang ada orang yang jual ya properti, tanah karena butuh uang sekali, jual murah sekali. Nah ada yang cerita saudara. Ya karena dia bisa lihat peluang, dapat hikmat dari Tuhan. Lalu saudara itu ditawarkan, lah tiba-tiba bisa laku, dia untungnya banyak sekali. Saya dengar ceritanya, dia malah gitu. Jadi ada yang butuh jual murah sekali, dia sepakat ya, saya jualkan ya, pokok harganya sekian ya, sudah dipatok sekian ya, nanti saya jualkan, kalau saya bisa lebih tinggi, ya berarti itu keuntungan saya loh ya. Sepakat saudara, karena ini butuh uang, jual nggak bisa laku, nggak bisa jual saudara. Lah dia mulai masukkan di itunya saudara,
di Instagramnya, masukkan di Facebooknya, ditawarkan di situ. Wah, tiba-tiba dia bisa dapat pembeli, dia dapat deal harganya, wah luar biasa. Yang kalau saat normal, dia nggak bisa dapat keuntungan sebanyak itu. Krisis itu gitu, saudara. Di tengah-tengah krisis ada kesempatan. Dan banyak ada orang yang, kena PHK. Atau kerja ini sudah tutup gak laku. Tapi tiba dapat hikmat dari Tuhan. Membuat sesuatu yang lain. Begitu buat booming langsung, saudara. Pesanannya banyak sekali, saudara. Sampai limpah-limpah. Wah, luar biasa. Nah, minta hikmat Tuhan. Tuhan sedang berkata seperti itu. Ya, semua gereja pun minta hikmat dari Tuhan. Pelayanan pun minta hikmat dari Tuhan. Itu akan breakthrough. Gak ada jalan buntu. Hikmat Tuhan tuh gak kena jalan buntu. Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Ada hikmat, ada kasih karunia. Salomo dapat kasih karunia. Karena hatinya cinta Tuhan. Dibukakan pengertian, diberkati Tuhan. Luar biasa sekali. Ya, saya ingin tutup dengan baca hikmat Salomo itu seperti apa gitu, saudara. Luar biasanya. 1 Raja-Raja 10 ayat 1 mulai. Ketika Ratu negeri Seba mendengar kabar tentang Salomo berhubungan dengan nama Tuhan. Saudara tangkap di sini dulu ya, saudara. Hikmat itu lain dengan pengetahuan saja. Pengetahuan kita yang hebat kadang-kadang. Ini dikatakan ketika Ratu negeri Seba dengar kabar tentang Salomo, bukan masalah Salomo loh, saudara. Sengaja ditulis di sini loh, saudara ya. Berhubungan dengan nama Tuhan. Jadi semua yang dilakukan Salomo hebat. Itu dari Tuhan. Dan Salomo ngaku ini Tuhan. Ini hikmat Tuhan. Ini yang membukakan Tuhan. Ini yang memberi pengertian Tuhan. Jadi sampai Ratu negeri Seba. Ratu negara lain yang jauh. Tahu. Hikmat Salomo yang dari Tuhan. Tangkap ya. Itu hati yang takut akan Tuhan. Itu hati yang cinta akan Tuhan. Itu hati yang bisa dipercayakan Tuhan. Bukan pengetahuan manusia. Maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Menguji. Saudara. Ayat 2. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat banyak. Jadi karena ada hikmat Tuhan yang luar biasa. Sampai menggerakkan banyak orang berbondong-bondong datang mau ngerti hikmatnya seperti apa. Dikatakan ya dengan pasukan pengiring yang sangat besar. Dengan onta-onta yang membawa rempah-rempah sangat banyak. Saudara. Semua sangat banyak. Emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya segala yang ada dalam hatinya pada dianya. Teka-tekinya. Tanda tanya yang ada dalam hatinya. Apa-apa yang dia masih gak ngerti. Dan Salomo menjawab juga sama segala pertanyaan ratu itu. Dengar seperti tadi saya katakan. Hikmat Salomo itu tidak ada jalan buntu. Hikmat Tuhan yang diberikan pada Salomo. Pokok hikmat Tuhan. Bagi Tuhan itu nggak ada jalan buntu. Bagi Tuhan itu nggak ada. Ini nggak ada obatnya, nggak ada. Manusia saja yang belum tahu vaksinnya. Manusia yang belum tahu obatnya. Manusia yang belum tahu ngatasinya. Tapi kalau Tuhan Maha tahu. Dapat hikmat Tuhan dari yang tidak tahu jadi tahu. Dapat hikmat Tuhan dari yang nggak ngerti jadi ngerti. Semua dikatakan selalu semua pertanyaan yang tidak tahu dari Ratu Seba ditanyakan semua dijawab dengan baik, dijelaskan semua. Jadi saudara nggak ada jalan buntu bagi Tuhan. Ya, lalu dikatakan ya saya ulangi ayat 2. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu ya bagi raja tidak ada yang tersembunyi karena hikmat Tuhan tadi. Yang tidak dapat dijawab untuk ratu itu tidak ada. Semua bisa karena Tuhan. Hikmat Tuhan bukan
pengetahuan manusia, bukan kepandaian manusia, bukan hikmat manusia. Hikmat Tuhan. Ayat 4. Ketika Ratu Negeri Seba melihat segala hikmat Salomo, waktu dia lihat semua, saudara, itu heran. Dan Roma yang telah didirikan, waktu lihat Roma yang didirikan oleh Salomo, terheran-heran. Dia mungkin kok bisa ya, mikir ya, Roma kok bisa dibuat seperti ini ya. Wah, desainnya kok bisa ya, terpikirkan seperti ini ya. Oh, tempat-tempat pengaturan kok bisa ya. Itu yang terkagum itu ratu loh, saudara. Saya percaya dia punya Roma istana yang luar biasa sekali. Tapi waktu lihat Roma yang didirikan oleh Salomo, itu heran. Makanan di mejanya. Cara makanan yang di mejanya itu aja pakai hikmat yang luar biasa. Ratu juga pasti makanannya yang hebat, ditata luar biasa. Tapi dia lihat makanan di meja Salomo, ini luar biasa. Cara duduk pegawai-pegawainya loh. Cara duduk saja. Itu luar biasa. Sampai dia terkagum-kagum. Bisa terpikir oleh Salomo. Supaya bagus tuh begini. Ya duduk macam. Ya makanannya. Cara natanya. Oh mungkin nyusunnya makanan. Ya. Dan berpakaian. Pakaiannya. Sampai orang nggak pernah orang mikir loh. Kok bisa seperti itu loh. Hikmat itu saudara. Nggak pernah terpikir orang lain. Karena itu Tuhan. Minumannya. Dan korban bakaran yang biasa dipersembahkan di rumah Tuhan. Sampai korban. Ya. Oh bakaran yang dipersembahkan pada Tuhan. Ibadahnya. Wah luar biasa. Persembahannya, korban bakarannya. Yang tidak pernah dipikirkan orang lain saudara. Maka tercenganglah ratu itu. Bukan heran saja. Tercengang-cengang. Seperti Yesaya 60 juga ada. Tercengang-cengang. Dan berbesar hati. Kalau sih tercengang-cengang saudara. Terheran-heran. Dan ia berkata pada raja. Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau. Dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya perkataan-perkataan itu sampai aku datang. Dan melihat dengan mataku sendiri. Sungguh. Setengah pun belum diberitahukan padaku. Dia malah berkata, dulu kurang percaya. Masa. Sekarang setelah aku lihat percaya. Tapi ternyata yang aku dengar. Setengahnya saja belum. Lebih luar biasa lagi. Dalam hal hikmat dan kemakmuran. Engkau melebihi kabar yang ku dengar. Luar biasa. Berbahagialah para istrimu. Berbahagialah para pegawaimu. Ini yang selalu melayani engkau. Dan menyaksikan hikmatmu. Ayat 9. Terpujilah Tuhan Allahmu. Yang telah berkenan ya kepadamu demikian. Nama Tuhan dipuji. Saudara lihat. Ini hikmat Tuhan. Yang selalu diakui oleh Salomo. Sampai orang ya mengerti ini hikmat dari Tuhan. Ya, hati yang cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Mengasihi Tuhan. Ya. Sehingga ia mendudukkan engkau di atas tata kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selamanya. Lama-lamanya. Maka ia telah mengangkat kau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran. Ayat 10. Lalu diberikannya kepada raja 120 talenta emas. Dan sangat banyak rempah-rempah. Dan batu permata yang mahal-mahal. Tak pernah datang lagi begitu banyak rempah-rempah. Seperti yang diberikan Ratu Seba kepada Salomo itu. Lagi pula kapal-kapal Hiram yang mengangkut emas dari Ofir. Membawa dari Ofir sangat banyak kayu cendana. Dan batu permata yang mahal-mahal. Raja mengejakkan kayu cendana itu menjadi langkah untuk rumah Tuhan. Tadi saya nggak tahu apa ya langkah untuk rumah Tuhan. Saya belajar di kamus ternyata pilar. Ya, pilar. Jadi semua yang baik, yang mahal, kayu yang terbaik, yang langka untuk rumah Tuhan. Lebih dulu. Dan untuk istana raja. Saudara perhatikan. Alkitab berkata, awal hikmat adalah takut akan Tuhan.
Awal hikmat Salomo ini cinta Tuhan tadi. Tetap Tuhan nomor satu. Tuhan nomor satu. Baru istananya. Dan juga menjadi kecapi gambus untuk para penyanyi. Saudara tahu? Pondok Daud tahu? Semua untuk pekerjaan Tuhan. Untuk memuji nyembah Tuhan. Saudara, itu diutamakan luar biasa. Kayu cendana seperti itu tidak datang dan tidak kelihatan lagi sampai hari ini. Karena itu yang sangat mahal. Nah, saya tidak perpanjangan, tapi pesan Tuhan hari ini yang harus kita tangkap. Ayo minta hikmat. Hikmat terang dari Tuhan. Seperti yang diberikan pada Salomo. Nanti saudara lihat. Kita yang nggak tahu harus berbuat apa. Seperti Salomo pada saat itu. Tiba-tiba terbuka semua. Tiba-tiba ada terobosan yang luar biasa. Untuk studimu. Tiba-tiba. Untuk bisnismu. Untuk pengaturan keuanganmu. Untuk bangsa kita. Kita akan doakan. Bapak Presiden. Menteri. Semua jajaran. Dapat hikmat dari Tuhan. Seperti Salomo. Kita akan doakan juga para pakar. Kesehatan. Ya. Pakar ekonomi. Dapat hikmat seperti Salomo. Hikmat dari Tuhan. Doakan keluarga-keluarga. Anak-anak Tuhan. Ya bangsa kita. Sungguh-sungguh dapat hikmat seperti itu. Khususnya setiap saudara. Saya akan doa. Saudara dapat sungguh-sungguh. Dan saudara lihat. Tiba-tiba berubah. Saudara merasa gak berdaya. Gak tahu. Beban. Ini banyak sekali tanggung jawabnya. Bebannya. Tiba-tiba diubah. Tuhan lakukan luar biasa. Amin saudara. Jangan bingung dengan hal yang lain. Miliki hati yang cinta Tuhan. Takut akan Tuhan. Untuk Tuhan. Semua biar hidup untuk Tuhan. Ya, talenta untuk Tuhan. Minta seperti tadi saudara. Lalu mintalah hikmat itu. Dan saya percaya malam ini akan menjadi malam hikmat Tuhan diberikan. Saudara yang tidak tahu jadi tahu. Yang gak bisa jadi bisa. Dan dipakai untuk Tuhan. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, segala kasih karunia anugerah yang luar biasa. Kami tahu firman-Mu ini rema bagi setiap kami. Kami tahu firman-Mu ini pewahyuan bagi setiap kami. Tuhan, seperti Salomo saat itu, hati yang cinta akan Engkau. Tuhan, beri kami hati yang cinta akan Engkau. Seperti Daud, seperti Salomo saat itu, hati yang cinta akan Engkau. Yang ingin terus mengasihi Tuhan. Yang ingin mengerjakan tugasmu dengan baik. Tuhan, kami juga minta seperti Salomo. Tuhan, berikan hikmat pengertian daripada Tuhan. Supaya kami bisa pakai hikmat pengertian dari Tuhan. Untuk jadi berkat. Untuk jadi terang. Tuhan, kami berdoa saat ini. Terlebih dulu untuk Bapak Presiden, Menteri, dan semua jajaran. Sampai paling bawah. Tuhan beri hikmat. Tuhan beri pengertian. Tuhan beri hati yang cinta akan Tuhan. Tuhan beri hati yang takut akan Tuhan. Tuhan beri pertolongan dari Tuhan. Kemampuan, hikmat dari Tuhan. Para pakar kesehatan bisa temukan vaksinnya. Bisa temukan obatnya untuk COVID dan yang lain. Pakar ekonomi, terobosan keuangan. Dan semuanya untuk keamanan, untuk kemajuan bangsa ini. Tuhan, kami khususnya juga saat ini berdoa untuk para petugas medis. Ya Tuhan yang menyertai. Tuhan, kami doakan khususnya saat ini. Setiap ya orang yang sedang mengikuti live streaming ini. Kami tahu Tuhan. Ini mandat daripada Tuhan. Kami tahu Tuhan. Ini pewahyuan daripadamu Tuhan. Ya Tuhan, beri kami hati. Seperti hatinya Salomo. Tuhan, perbaiki doa-doa kami di hadapanmu. Kami bukan hanya minta disembuhkan. Tuhan, kami minta disembuhkan, diberi kesehatan. Supaya Tuhan Kau bisa pakai tubuh kami. Supaya Engkau bisa pakai hidup kami Tuhan. Lakukan mandat daripada Tuhan. Kerjakan tugas daripada Tuhan sebaik mungkin. Tuhan, kami bukan hanya berdoa untuk keluarga kami saja dipulihkan. Tapi bersama keluarga kami
kami boleh melayani Tuhan. Boleh menjadi kesaksian, banyak keluarga diselamatkan. Tuhan, kami tidak hanya berdoa untuk kesuksesan, untuk kekayaan, untuk keberhasilan. Tapi Tuhan, kami berdoa diberkati supaya jadi berkat yang luar biasa. Berhasil supaya bisa menolong orang yang gagal. Sehingga bisa memuliakan namamu. Sehingga bisa bangkit jadi terang. Sehingga bisa jadi alat yang sangat berguna bagi Tuhan. Hamba-Mu berdoa. Dan saat ini dalam namamu Tuhan Yesus. Tuhan, kami terima hikmat daripada Tuhan. Seperti Salomo kau berikan hikmat pengertian. Kami terima dengan iman. Kami terima kesembuhan. Supaya kami bisa pakai tubuh kami. Kami terima pemulihan rumah tangga. Supaya sungguh-sungguh rumah tangga kami dipakai Tuhan. Kami terima kesuksesan. Kami terima kekayaan. Kami terima pertolongan. Kami terima mujizat. Supaya kami bisa jadi berkat juga. Sekali lagi Tuhan, seperti kau sudah lakukan hal yang luar biasa pada Salomo. Tuhan kau lakukan. Kami percaya dunia dalam kegelapan, bangsa dalam kelam. Tapi sekali lagi, terangmu datang atas kami. Kami terima terangmu. Kami terima terang hikmat yang daripada Tuhan. Kami diterangi. Roh kami diterangi. Pikiran kami diterangi. Hati kami diterangi. Oh, langkah-langkah kami diterangi. Apa yang kami kerjakan diterangi. Diberkati oleh Tuhan. Kami melakukan dengan tuntunan Tuhan. Dengan berkat Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan. Dan kami tahu sesuatu yang luar biasa terjadi. Terima kasih Tuhan. Kami terima. Dan sungguh-sungguh Tuhan, kami akan pakai untuk kemuliaan-Mu saja. Berkati setiap orang yang sedang mengikuti ini dengan berkat yang luar biasa untuk jadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, nama Putra-Mu yang tunggal, kami panjatkan doa kami dan kami serahkan dalam karya-Mu Roh Kudus. Engkau yang menjadikan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Saya percaya saudara, ini pesan Tuhan. Saudara dapat hikmat, saudara nggak ada yang mustahil lagi bagi Tuhan. Ya, hati yang pertama mengasihi, kita dapat kasih karunia, perkenanan Tuhan. Hikmat Tuhan, kita bisa melangkah dengan baik. Saya percaya, justru saat resesi seperti ini, kita mengalami sesuatu yang luar biasa. Kesempatan dipakai Tuhan luar biasa. Hidup kita akan memuliakan Tuhan, hidup kita akan jadi berkat bagi banyak orang. Hidup kita akan berguna bagi kerajaan Allah. Saya doakan, saya percaya saudara dapat kasih karunia. Ya, besok kita masih ada, saudara. Ya, satu kali lagi, hari Kamis, jangan lupa saksikan pada orang banyak, saudara. Link supaya banyak orang ikut, terlebih lagi. Orang-orang yang baru, yang belum pernah, saudara. Supaya kita jadi berkat. Supaya banyak orang juga dapat hikmat. Besok saya akan nyambung lagi, saudara. Terang hikmat Tuhan seperti ini yang kedua. Ini kita belajar dari Salomo. Besok kita akan belajar dari yang lain yang terus akan jadi berkat luar biasa. Ya, saudara sudah dapat. Ya, pertolongan Tuhan buat kesaksian. Jangan lupa. Ya, dan saudara. Ya, kalau saudara lihat di media atau di tempat saudara ada yang tempat live. Ada call center kita. Yang bisa membantu saudara, ada nomor-nomor HP, saudara kami tim akan berusaha terus saudara. Ya, melayani saudara, mendoakan saudara, supaya saudara terus dibimbing dan makin bertumbuh. Ya, bergabunglah di gereja internet kita, supaya di gereja internet saudara terus dikembalakan dengan baik. Saudara terus dibimbing, saudara akan dapat keluarga yang baru. Saat saudara butuh sewaktu-waktu bisa menghubungi saudara. Ya, gereja internet ada yang akan terus membimbing saudara. Dan saya percaya sangat berguna. Ya, saudara bisa bergabung, saudara akan sangat diberkati. Ya, catat nomor yang ada, sewaktu-waktu saudara pun tetap akan membutuhkan lagi. Ya, saya rasa cukup. Kita akan ketemu di waktu yang akan datang lagi. Bukan waktu ya, besok Kamis saudara. Gak lama-lama. Ya, Tuhan berkati saudara.